Bab 906. Pergi mencari wanita bergaun polos. Duduk di depan Mileye, Wita Zhang menyilangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, "Bantu aku membuka ruang buku dimensi luas." Mileye mengangguk, "Sebagai gantinya, bagaimana?" Wita Zhang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Mileye, sepertinya aku memiliki pendapat yang sedikit tinggi tentangmu sebelumnya." Mileye sedikit mengernyit dan segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu sama sekali tidak berani membuka toko buku." Baru pada saat ini dia menyadari bahwa jika gurunya dari dulu berperang melawan Wita Zhang ini, menaranya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dan mengapa keduanya tidak menghentikan menara dunia bawah? Karena tidak berani. Ruang buku dimensi luas terlalu menarik, begitu sekolah tinggi dimensi luas dibuka, pasti akan menjadi tempat kritik. Tanpa pendahulu, akan sulit bagi seorang guru wanita untuk menghalangi alam semesta 5 dimensi. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, Wita Zhang tiba-tiba berkata, "Jika wanita itu yang memimpin akademi saat itu, dia pasti bisa menjaga ruang buku dimensi luas ini. Tetapi setelah guru pergi, wanita itu tidak tertarik pada apapun lagi. Apalagi kontradiksi terbesar adalah akademi ingin menempati ruang belajar ini. Setelah guru pergi, bukan lagi akademi yang kita kenal." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. "Aku sudah lama memberitahu guru bahwa metodenya tidak akan berhasil." Mileye tiba-tiba berkata, "Bukannya tidak berhasil, tapi dia menghilang." Wita Zhang memandangi Mileye dan Mileye berkata dengan lembut, "Aku yakin jika dia masih ada, dunia akan lebih baik, bukan?" Wita Zhang berkata, "Dia tidak bisa mengubah hati orang." Mileye berkata, "Namun, dia bisa mendidik hati orang." "Nona Zhang, katakan padaku, apakah ada lebih banyak orang baik atau lebih banyak orang jahat di akademi?" Wita Zhang terdiam. Pada awalnya, banyak orang yang mendambakan ruang buku dimensi luas pendahulu, tetapi banyak juga orang yang ingin melindungi ruang buku dimensi luas. Mileye berkata lagi, "Dia tidak melakukan kesalahan, kesalahannya adalah dia menghilang." Wita Zhang memandang Mileye, "Kenapa? Datang dan bicara padaku tentang kehidupan hari ini, agar masuk akal." Mileye menggelengkan kepalanya, "Kalau begitu aku pamit dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tujuan utama kedatangannya ke sini adalah berharap Wita Zhang dapat membantu. Jika wanita ini bersedia membantu, Lin Siye akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Sayangnya, dia salah. Sekolah tinggi dimensi luas ini sama sekali tidak mau membuka ruang buku dimensi luas. Juga, begitu sekolah tinggi dimensi luas membuka ruang buku dimensi luas, dengan kekuatan sekolah tinggi dimensi luas saat ini, tidak mungkin untuk mempertahankannya. Terbakar. Wita Zhang ini sangat teliti. Saat ini, Wita Zhang tiba-tiba berkata, "Buat kesepakatan." Mileye berhenti, lalu melihat ke arah Wita Zhang, yang berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan membantu Permaisuri Shuro, tapi aku tidak akan mencoba yang terbaik. Jika aku benar-benar tidak bisa bertahan, aku akan pergi." Mileye berkata, "Apa yang harus aku bayar?" Wita Zhang menatap Mileye, "Kamu menggambar jimat 7 warna untukku." "Jimat lagi?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Nona Wita, dengan kekuatanmu, kamu juga membutuhkan jimat 7 warna semacam ini." Wita Zhang berkata dengan lembut, "Itu karena kekuatanmu saat ini masih belum bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan jimat 7 warna. Jika kamu memiliki kesempatan lain hari, aku akan menunjukkan caranya." Mileye tersenyum dan berkata, "Jenis jimat 7 warna apa yang kamu butuhkan?"
Wita Zhang menunjuk. Sebuah buku kuno emas mendarat di depan Mileye. Coba buka halaman terakhir. Mileye membuka buku kuno emas halaman terakhir. Di halaman terakhir, ada sauk karakter besar, kritis. Mileye sedikit bingung, jimat macam apa ini? Wita Zhang berkata dengan lembut, semacam jimat kekuatan yang dapat mematahkan ruang dimensi. Mileye berkata, ruang dimensi. Wita Zhang mengangguk. Mileye bertanya lagi, ruang dimensi. Wita Zhang menatap lurus ke arah Mileye, ini ruang dimensi 3. Mileye berkata dengan heran, sangat menakutkan. Wita Zhang berkata pelan, berikan padaku, itu sangat menakutkan, jika itu padamu, itu hanya kertas jimat biasa. Mileye. Kali ini, Wita Zhang berkata lagi, sudah ada metode menggambar di dalamnya, kamu bisa mengikutinya, bagaimana? Mileye mengangguk, oke. Setelah berbicara, dia memindahkan meja kayu, mengeluarkan peralatan, dan mulai menggambar. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan pemecah dunia ini, tapi untungnya, buku kuno emas mencatat cara menggambar jimat semacam ini secara detail dan dia hanya harus mengikuti gambarnya. Tak jauh dari situ, Wita Zhang melirik Mileye dengan ekspresi tenang. Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat Wita Zhang. Nona Wita, jika aku bertindak terlalu jahat, apakah kamu akan menyingkirkan masalah aku seperti Guardian? Wita Zhang berkata dengan ringan, itu tindakan tidak kompeten. Mileye mengacungkan jempol pada Wita Zhang, Nona Wita, aku menghargaimu. Wita Zhang menatap Mileye, berhentilah bicara omong kosong, cepat gambar. Mileye tersenyum dan mulai menggambar simbol batas alam terobos. Selama proses menggambar, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan jimat kritis ini melebihi harapannya. Barang bagus. Mileye sedikit bersemangat. Meskipun dia menggambar untuk Wita Zhang, metode menggambar telah terukir di hatinya. Kedepannya, selama dia memiliki kristal padat yang cukup, dia bisa menggambar sebanyak yang dia inginkan. Sekitar 2 jam kemudian, 7 berkas cahaya berwarna tiba-tiba melesat dari akademi. Pada saat ini, Wita Zhang muncul di depan Mileye. Mileye sedikit menekuk jarinya, dan jimat kritis 7 warna jatuh di depan Wita Zhang. Wita Zhang melirik jimat di tangannya, sedikit mengangguk, bagus sekali. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye, ayo pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan, aku akan mengambil kesempatan. Mileye mengangguk, lalu menyerahkan buku kuno emas di tangannya kepada Wita Zhang. Nona Wita, ku kembalikan ini padamu. Wita Zhang berkata dengan lembut, kamu sudah mengingatnya dengan jelas, jadi apa gunanya aku menyimpannya lagi? Mileye buru-buru menyingkirkan buku kuno emas, lalu menangkupkan tinjunya, kalau begitu terima kasih Nona Wita. Nona Wita, kita akan bertemu nanti. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit dengan sangat cepat. Saat ini, Steviolin muncul di lapangan. Dia melihat ke arah Wita Zhang, bagaimana? Wita Zhang menatap Steviolin, bagaimana menurutmu? Steviolin menatap lurus ke arah Wita Zhang, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa membunuhnya. Wita Zhang mencibir, lalu ambil menara penjara alam dan buka ruang buku dimensi luas. Steviolin berkata dengan suara yang dalam, tidak bisakah? Wita Zhang tiba-tiba berkata dengan marah, apakah kamu adalah manusia berotak babi? Kamu adalah penjaga makam kehampaan, lalu apakah Kelly dan si salju adalah orang mati? Steviolin berkata dengan suara yang dalam, kecuali permaisuri Shuro, mereka tidak bergerak sama sekali. Wita Zhang mencibir,
Itu karena mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan melakukan langkah pertama. Jika kita sendiri yang melakukan langkah pertama, mereka tidak akan pernah duduk dan melihat kita membuka ruang buku dimensi luas. Steviolin sedikit mengernyit, kenapa? Wita Zhang berkata dengan dingin, karena pendahulu sudah tidak ada lagi. Si tua bangka telah mencapai belenggu mereka sendiri dan kalau mereka ingin meningkatkan lagi, hanya bisa dengan ruang buku dimensi luas, tapi mereka takut. Yang pertama, mereka takut pada master, yang kedua adalah formasi besar di akademi kita, dan yang ketiga adalah mereka takut akan sia-sia. Dan jika kita mengambil ruang buku dimensi luas dengan paksa, dapatkah kamu menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan menargetkan kami? Steviolin berkata dengan suara yang dalam, benda itu milik akademi kita. Wita Zhang menatap langsung ke Steviolin, benda itu bukan dari akademi, tapi dari guru. Karena dia telah mengakui Mileye sebagai tuannya, maka dia menjadi milik Mileye. Steviolin sedikit mengernyit, Wita, kenapa kamu terus membantu orang luar? Wita Zhang berkata dengan suara rendah, tegasnya, dia bukan orang luar. Dia diakui sebagai penguasa menara kecil. Dia bisa dianggap sebagai bagian dari akademi. Juga, aku dapat membunuhnya, tetapi setelah aku membunuhnya, dapatkah kamu menanggung serangkaian konsekuensinya? Dan Permaisuri Shuro, perempuan ini jelas melindungi. Dapatkah kamu menjamin bahwa Permaisuri Shuro tidak akan datang ke akademi untuk bertarung dengan kami? Pada saat itu apa kamu yang pergi menahannya? Steviolin berkata dengan suara yang dalam, kami memiliki susunan yang besar. Bodoh. Wita Zhang tiba-tiba berteriak dengan marah. Dengan formasi besar, tidak ada yang berani menyentuh akademi. Tanpa formasi besar, sekolah tinggi dimensi luas akan hidup kurang dari sebulan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Steviolin dengan dingin, pikirkan dengan otak babimu, jangan belajar setiap hari dan hanya memikirkan balas dendam. Steviolin berkata dengan suara yang dalam, dia membunuh banyak orang di akademi aku, masalah ini. Wita Zhang memandang Steviolin, dalam kata-kata guru, segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, mengapa ini terjadi? Itu karena kamu pergi untuk membunuh orang. Ini adalah apa yang kamu mulai. Kalau menguntungkan diri sendiri, menggunakan kata-kata, kalau tidak menguntungkan diri sendiri, menggunakan tinju. Apa sia-sia kamu belajar selama ini? Steviolin terlihat agak muram. Tapi Wita Zhang tidak menyerah, dia menunjuk Steviolin dengan marah. Steviolin, jangan berpikir aku tidak mengenalmu, kamu telah mencapai kemacetan tahun ini, kamu ingin menggunakan ruang buku dimensi luas itu sendiri untuk menerobos alam. Tetapi izinkan aku memberitahumu, masalah ini terkait dengan hidup dan mati sekolah tinggi dimensi luas dan kamu berani mengganggu Mileye lain kali, aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Ingat, guru sudah tidak ada lagi dan sekolah tinggi dimensi luas saat ini bukan lagi akademi yang tak terkalahkan di masa lalu. Kalau kamu tidak tahu bagaimana tetap low profile saat ini, dan menyembunyikan kekuatanmu serta menunggu waktumu, kamu akan mati terkutuk. Steviolin terdiam. Kali ini, Wita Zhang tiba-tiba menamparnya. Plak. Steviolin langsung terlempar keluar dari halaman. Begitu dia berhenti, Wita Zhang tiba-tiba muncul di depannya dan mencengkeram leher Steviolin. Jika bukan demi guru, aku pasti akan membunuhmu. Izinkan aku memperingatkan kamu untuk terakhir kalinya, bahwa Mileye sekarang adalah pembawa bencana, jangan sentuh dia. Jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan Steviolin terlempar terbang olehnya. Wita Zhang menatap Steviolin dengan dingin, pergilah. Steviolin berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua muncul di depan Wita Zhang. Lelaki tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Wita, kamu melakukannya untuk kebaikannya sendiri, tetapi caramu berbicara. Wita Zhang berkata dengan lembut, jika aku tidak melihatnya sebagai murid guru, aku akan langsung membunuhnya. Sungguh. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah dia akan merasa kesal? Wita Zhang tanpa ekspresi, coba saja kalau berani. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua itu, di mana Gardion sekarang. Orang tua itu berkata, dia pergi ke alam semesta 4 dimensi dan sepertinya mencari wanita bergaun polos di belakang Mileye. Jangan khawatir, kami telah memantau keberadaannya di antara. Wita Zhang mengangguk, jika dia berani bertindak sembarangan, dia akan langsung ditekan dan dibunuh. Lelaki tua itu melirik Wita Zhang, dan berkata dengan lembut, kami. Wita Zhang berkata dengan lembut, Mileye tidak beruntung bisa hidup sampai sekarang. Akademi kita seharusnya menonton dari pinggir daripada menargetkannya dan menjadi pemimpin. Sekarang, kita hanya ada satu cara, yaitu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, Akademi tidak lagi memiliki kekuatan untuk menonjol dari keramaian. Mentalitas ini perlu diubah. Jika kita sombong secara membabi buta, kita akan dimusnahkan. Bersambung.